Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Melani Putri dengan nomor induk mahasiswa 2102461 dari kelas PKN 2021A Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh bilingualisme terhadap penggunaan bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Garut. Pembahasan yang pertama adalah pendahuluan. Indonesia dikenal istilah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang diakui secara sah oleh negara. Selain itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memiliki peranan penting sebagai bahasa pemersatu bangsa di tengah-tengah ratusan bahasa daerah di Indonesia yang beragam. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di daerah, sering menggunakan bahasa daerahnya dibandingkan dengan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan laporan penelitian dari SIPKEI pada tahun 2015, ada banyak negara yang menggunakan lebih dari satu bahasa untuk percakapan sehari-hari. Diketahui bahwa dalam hal bilingualisme, Indonesia menempati urutan ketiga negara bilingual dengan persentase 57,3% penduduknya menggunakan kombinasi dua bahasa untuk berkomunikasi. Masyarakat tutur yang terbuka, dinamis, dan dapat berinteraksi dengan masyarakat tutur yang lain tidak menutup kemungkinan terjadinya bilingualisme. Setiap individu yang memiliki kemampuan bilingualisme tentunya mengalami pengalaman proses pemerolehan kata, makna, struktur, dan pragmatik yang lebih kompleks sejak ini dibandingkan dari mereka yang hanya monolingual atau satu bahasa. Bagi Indonesia sebagai negara yang beragam akan bahasa, bukan menjadi hal yang asing apabila masyarakatnya menerapkan bilingualisme dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh bilingualisme terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Artikel ilmiah berjudul Bilingualisme dalam Perspektif Pengembangan Bahasa Indonesia mengidentifikasi kedewibahasaan atau bilingual dalam hal pengembangan bahasa Indonesia yang memperoleh keuntungan. Penelitian lain yakni artikel ilmiah berjudul Bilingualisme dalam Bahasa Nasional Studi Kasus Intardia PKS mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya bilingualisme dan pengaruhnya terhadap identitas bahasa nasional. Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya teliti adalah dilihat dari variabel penelitian serta sistem penelitian yang digunakan. Dalam penelitian saya ini berfokus pada penelitian pengaruh bilingualisme terhadap penggunaan bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Garut. Penggunaan bahasa Indonesia yang diteliti di sini adalah terkait bagaimana urgensi bahasa Indonesia pada kalangan peserta didik di tengah-tengah bahasa daerah yang mendominasi dalam komunikasi sehari-hari. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi pengaruh bilingualisme terhadap penggunaan bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Garut. Yang kedua, mengetahui kecenderungan penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Dan yang ketiga, menganalisis cara meminimalisasi dampak negatif dari penggunaan bilingualisme di SMA Negeri 2 Garut. Dalam situasi bilingualisme, kontak bahasa merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan. Pengaruh timbal balik antar bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing terus berlangsung dalam bentuk interferensi bahasa, baik dalam struktur bunyi maupun tata bahasa. Akibat kondisi sosial masyarakat yang menuntut kestabilan bahasa dan adanya motivasi untuk mempersatukan diri dalam negara Indonesia, maka status dan kedudukan bahasa Indonesia semakin tinggi. Maka secara tidak langsung, bilingualisme yang terjadi saat ini dalam masyarakat Indonesia sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang tentunya memiliki keuntungan tersendiri bagi perkembangan bahasa Indonesia. Kebahasaan atau bilingualisme adalah kebiasaan atau perilaku menggunakan dua bahasa dalam suatu masyarakat tutur. Di Indonesia dikenal dengan istilah bahasa ibu, yang merupakan bahasa pertama yang diperoleh anak dari orang tuanya. Bahasa daerah adalah bahasa yang diturunkan dari orang tua kepada anak yang digunakan sebagai media komunikasi utama. Adapun kaidah bahasa yang diterapkan dalam percakapan bahasa Indonesia terdiri dari kaidah linguistik, kaidah sosiolingvistik, kaidah pragmatik, dan kaidah psikolinguistik aturan. Dalam hal tertentu, ada aturan yang berbeda diterapkan dalam komunikasi langsung tatap muka dengan komunikasi melalui telepon. Tentu apabila dilihat dari kaidah bahasa dalam percakapan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah, maka penggunaan bilingual ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan bijak sesuai tempat serta situasi dari setiap individu. Pembahasan selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei yang merupakan penelitian kuantitatif dan membutuhkan responden sebagai objek penelitiannya. Dalam metode survei akan mempelajari pengambilan sampel unit individu dari suatu populasi dan teknik terkait pengumpulan data survei melalui beberapa instrumen penelitian untuk meningkatkan jumlah dan akurasi tanggapan dalam survei. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian survei. Dengan jenis survei yang digunakan adalah cross-sectional survey design. Pemilihan jenis desain survei ini dilakukan untuk mengukur perilaku dari sejumlah populasi melalui sampel yang diambil dalam waktu yang bersamaan pada peserta didik di SMA Negeri 2 Garut. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner melalui Google Formulir.
wawancara, dan kuesioner. Ini berisi pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh bilingualisme terhadap penggunaan bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Garut. Selain itu, pertanyaan akan merujuk kepada kecenderungan penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari, serta pertanyaan tanggapan responden mengenai cara meminimalisasi dampak negatif dari penggunaan bilingualisme di SMA Negeri 2 Garut. Dalam kuesioner penelitian ini menggunakan jenis kuesioner tertutup. Untuk prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, menentukan masalah penelitian. Dalam hal ini, permasalahan yang diambil adalah banyaknya peserta didik yang menggunakan dua bahasa dalam komunikasi sehari-hari, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh bilingualisme terhadap penggunaan bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Garut. Lalu membuat desain penelitian, yang mana dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian survei. Tahap selanjutnya yakni mengembangkan instrumen survei dengan menyusun kerangka kuesioner, dimulai mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kuesioner tertutup. Apabila pembuatan kuesioner selesai, maka tahap selanjutnya adalah membagikan kuesioner kepada responden, yakni peserta didik di SMA Negeri 2 Garut, untuk mendapatkan data penelitian, yang selanjutnya data tersebut akan diolah oleh tim B. Setelah mendapatkan data dari responden, tahap selanjutnya yakni melakukan wawancara kepada beberapa peserta didik di SMA Negeri 2 Garut untuk melihat kesinambungan dari hasil kuesioner. Peserta didik di SMA Negeri 2 Garut merupakan partisipan dalam penelitian ini yang berjumlah 30 orang peserta didik aktif dari beberapa tingkatan kelas. Rincian partisipan sebagai subjek penelitian ini adalah 10 orang peserta didik kelas 10, 10 orang peserta didik kelas 11, dan 10 orang peserta didik kelas 12. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh bilingualisme terhadap penggunaan bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Garut. Berdasarkan data pada diagram, diketahui bahwa 97% peserta didik menyatakan ya dan 3% peserta didik menyatakan tidak dengan pernyataan bahwa bilingualisme berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Garut. Hal ini menunjukkan bahwa 29 dari 30 responden peserta didik di SMA Negeri 2 Garut setuju bahwa bilingualisme berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Proses bilingualisme terjadi pada kebanyakan peserta didik karena di lingkungan sekitar yang ditempati peserta didik banyak menggunakan kedewibahasaan. Di lingkungan tersebut, mereka tidak hanya berada di ruang lingkup bahasa pertama saja, melainkan menuntut mereka untuk menguasai bahasa kedua. Namun, di dalam penggunaan bahasa pertama dan bahasa kedua, mereka juga harus memperhatikan pemilihan dan penggunaan variasi maupun ragam bahasa. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sendiri terhadap peserta didik di SMA Negeri 2 Garut, bahwa ternyata bilingualisme berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan SMA Negeri 2 Garut. Hal ini didasarkan pada hasil data kuesioner dari 30 responden. Didapatkan data sebanyak 93% yang menyatakan bahwa bilingualisme berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Garut. Sehingga dapat diketahui penggunaan bilingualisme atau di bahasa memang berpengaruh terhadap bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Namun dalam hal ini penggunaan bahasa pertama ataupun bahasa kedua harus tetap memperhatikan pemilihan kata yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan di mana peserta didik berada. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber, diketahui bahwa memang benar bilingualisme berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia karena biasanya bilingualisme membuat penggunaan bahasa Indonesia yang baku tercampur dengan bahasa lain seperti bahasa daerah. Lalu pembahasan selanjutnya adalah analisis kecenderungan penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan data diagram, diketahui bahwa 100% peserta didik menyatakan iya dengan pernyataan bahwa peserta didik di SMA Negeri 2 Garut cenderung menggunakan dua bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden, yakni 30 responden, menyatakan setuju bahwa peserta didik di SMA Negeri 2 Garut cenderung menggunakan dua bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, berdasarkan data, diketahui bahwa 70% peserta didik menyatakan iya dan 30 peserta didik menyatakan tidak dengan pernyataan bahwa peserta didik di SMA Negeri 2 Garut lebih sering menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa 21 dari 30 responden peserta didik di SMA Negeri 2 Garut setuju bahwa mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Di Indonesia, kasus bilingual adalah kasus yang hampir dialami oleh separuh lebih orang Indonesia. Masyarakat Indonesia rata-rata menguasai bahasa daerahnya dan bahasa Indonesia. Menjadi bilingual sejak dini, dengan kata lain, seorang anak mempunyai pengalaman proses pemilihan kata, makna, struktur, dan pragmatik yang lebih kompleks sejak dini dibandingkan dari mereka yang hanya monolingual. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap peserta didik di SMA Negeri 2 Garut, bahwa ternyata peserta didik di SMA Negeri 2 Garut cenderung menggunakan dua bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini didasarkan pada hasil data kuesioner. Dari 30 responden didapatkan data sebanyak 100% yang setuju bahwa
peserta didik di SMA Negeri 2 Garut cenderung menggunakan dua bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, teori di atas juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap peserta didik di SMA Negeri 2 Garut bahwa ternyata peserta didik di SMA Negeri 2 Garut lebih sering menggunakan bahasa daerahnya daripada menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini didasarkan pada hasil data kuesioner. Dari 30 responden didapatkan data sebanyak 70% menyatakan setuju bahwa peserta didik di SMA Negeri 2 Garut lebih sering menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, sehingga dapat diketahui bahwa peserta didik di lingkungan SMA Negeri 2 Garut cenderung lebih sering menggunakan bahasa daerah, yakni bahasa Sunda, daripada bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Namun penggunaan bahasa daerah ini pun disesuaikan dengan situasi dan tempat. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber, diketahui bahwa memang benar bahwa bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam komunikasi sehari-hari adalah bahasa daerah. Karena biasanya bahasa daerah sudah diajarkan sejak usia dini, sehingga penggunaan bahasa daerah pun menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya sering digunakan oleh masyarakat. Lalu yang pembahasan yang ketiga adalah analisis cara meminimalisasi dampak negatif dari penggunaan bilingualisme di SMA Negeri 2 Garut. Berdasarkan data diagram, diketahui bahwa 50% peserta didik menyatakan ya dan 50% peserta didik menyatakan tidak. Artinya, pendapat dari responden imbang dengan pernyataan bahwa penggunaan bilingualisme menimbulkan dampak negatif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bilingualisme tidak hanya menimbulkan dampak negatif saja, melainkan terdapat dampak positif juga. Hill dan Lambert menemukan fakta bahwa anak-anak bilingual yang mampu menggunakan dua bahasanya dengan baik ketika dibandingkan dengan sekelompok anak yang monolingual memperlihatkan tampilan kecerdasan yang lebih baik setelah dievaluasi. Selain itu, Bot memperlihatkan bahwa tidak ada pengaruh negatif bahasa asing yang dipelajari peserta didik dengan bahasa ibu yang dikuasai mereka. Selain itu, bilingualisme memberikan pengaruh kekuatan positif terhadap peningkatan kognitif anak dan perkembangan bahasa anak dan meningkatkan kemampuan akses literasi anak dalam keterhubungan sistem menulis dua bahasa. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap peserta didik di SMA Negeri 2 Garut, bahwa ternyata tidak semua peserta didik setuju dengan pernyataan bahwa penggunaan bilingualisme atau dwi bahasa menimbulkan dampak negatif. Hal ini didasarkan pada hasil data kuesioner. Dari 30 responden didapatkan data imbang, karena tentunya dalam penggunaan bilingualisme atau dwi bahasa ditemukan dampak positif dan negatif. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber, ditemukan fakta bahwa penggunaan dwi bahasa memang ditemukan dampak negatifnya, seperti lupa kosakata atau kata baku yang berasal dari bahasa Indonesia karena terbiasa menggunakan bahasa lain yang membuat kita sulit untuk menjelaskan kata tersebut. Namun dwi bahasa ini juga memiliki dampak positif, di mana yang narasumber rasakan adalah dengan adanya dwi bahasa bisa ditemukan kosakata baru yang tidak ditemukan dari bahasa lain. Adapun cara untuk meminimalisasi dampak negatif dari bilingualisme ini adalah bisa dengan lebih banyak literasi dari media apapun sehingga memperbanyak kosakata yang digunakan. Kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bilingualisme atau dwi bahasa memang berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan biasanya bilingualisme membuat penggunaan bahasa Indonesia yang baku tercampur dengan bahasa lain seperti bahasa daerah. Namun penggunaan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah harus tetap memperhatikan pemilihan kata yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan. Selain itu, ternyata peserta didik di SMA Negeri 2 Garut menggunakan bilingualisme dalam komunikasi sehari-hari, yakni bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Adapun kecenderungan antara penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah yang digunakan adalah peserta didik di SMA Negeri 2 Garut lebih sering menggunakan bahasa daerah, yakni bahasa Sunda, daripada bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini dikarenakan kebiasaan yang sering dilakukan peserta didik dalam komunikasi sehari-hari, yakni dengan menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya, dalam penggunaan bilingualisme tentu ditemukan dampak positif dan negatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, di samping dampak positif yang peningkatan kognitif anak dan perkembangan bahasa anak, dalam bilingualisme juga ditemukan dampak negatif seperti lupa kosakata atau kata baku yang berasal dari bahasa Indonesia karena terbiasa menggunakan bahasa lain. Adapun cara untuk meminimalisasi dampak negatif dari bilingualisme ini adalah bisa dengan literasi dari media apapun sehingga memperbanyak kosakata yang dapat digunakan sesuai situasi dan kondisi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.